Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Majelis Taklim As-Sakinah dan juga Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali pagi ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas kajian dengan tema dahsyatnya neraka. Melanjutkan kajian kita di beberapa pertemuan yang telah lalu, kita khusus membahas tentang neraka, jenis-jenis neraka dan seterusnya. Sekarang kita membahas khusus tentang bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Dalam sebuah asar sahabat dari Abi Dunya, di sini dikatakan ada seseorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala rajulan libni Mas'udin. Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, haddatsana anin nar kaifa hiya. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang neraka. Bagaimanakah keadaan neraka itu? Seperti apa keadaan neraka? Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau ra'aituha lazala qalbaka min makanih. Andai kata kamu melihat neraka, maka sungguh jantungmu akan copot dari tempatnya, hatimu akan copot dari tempatnya, Pak. Enggak diceritakan bagaimana dahsyatnya. Tadi dari jawaban ini gimana kira-kira? Andai kata kamu lihat neraka, jantungmu, hatimu copot dari tempatnya. Sesuatu yang sangat mengerikan. Maka Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, beliau bersabda begini, lau ra'aitum ma ra'aitum la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sekiranya, seandainya engkau telah melihat seperti apa yang telah aku lihat, maka engkau akan banyak menangis dan engkau akan sedikit tertawa. Qalu, maka ada sahabat yang bertanya, ma ra'ait? Ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang telah Anda lihat wahai Rasulullah? Dan Rasul adalah orang yang paling banyak menangis dibandingkan tertawanya. Menangis ketika lihat umatnya susah diatur, menangis ketika umatnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, menangis ketika para wanita tidak mau durhaka kepada suaminya, tidak menutup auratnya, ketika sahabat-sahabat tidak mau sholat berjamaah, beliau menangis. Ketika digambarkan adanya neraka, bagaimana diperlihatkannya neraka, beliau menangis. Bahkan sedikit sekali beliau tertawa. Maka dikatakan, seandainya kalian telah melihat seperti apa yang telah aku lihat, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kamu akan sedikit sekali tertawa sepanjang hidupmu dan kamu akan banyak menangis.
Qalu, maka mereka sahabat bertanya, ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang telah anda lihat ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian sampai beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku di genggamannya, ra'aitul jannah wan nar, aku telah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Dari gambaran ini, betapa dahsyatnya, betapa beratnya. Sekarang kita akan uraikan, baik itu di dalam Al-Hadis maupun di dalam Al-Quran, bagaimana keadaan dahsyatnya siksa neraka. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, ketika bertanya kepada Nabi SAW, dan ini mendapatkan dari ayahnya beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, adiknya Abu Talib. Ketika ditanya, ya ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bisyai'in fa innahu kana yahutuka wa yadhabu laka? Wahai Rasulullah, adakah bermanfaat kepada Abu Talib kasih sayang dan pembelaannya terhadap anda? Abu Talib setelah wafatnya Khadijah masih membela Rasulullah. Tapi sebelum itu beliau orang yang paling gigih membela Rasulullah dari kalangan orang-orang kafir. Karena beliau pamannya Rasulullah dan sangat sayang kepada Rasulullah. Tetapi tidak mau masuk Islam. Artinya sepanjang hidupnya luar biasa baiknya. Maka Abbas bin Abdul Muttalib, adiknya Abu Talib, bertanya, ya Rasulullah, adakah gunanya pembelaannya Abu Talib kepada anda? Menolong anda, membiayai anda, menjaga anda, sampai beliau wafat. Tapi tidak mau masuk Islam. Adakah gunanya? Maka setelah itu Rasulullah kemudian bertanya, qala na'am, ya ada gunanya. Pembelaan Abu Talib kepadaku sepanjang hidup ada gunanya. Huwa fi dhahdahin minnar. Dia Abu Talib karena pembelaanku, karena syafaatku akan ditempatkan di neraka yang kedalamannya hanya sebatas mata kaki. Neraka yang paling dangkal. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena pembelaanku kepada Abu Talib akan ada di neraka yang paling dasar bersama dengan orang-orang kafir yang lain. Tapi atas syafaat Rasulullah, Rasul berdoa kepada Allah supaya diampuni, enggak diterima. Supaya dimasukkan ke dalam surga, enggak diterima. Tapi tetap di neraka, hanya minta kepada Allah, ya Allah tolong tempatkan Abu Talib di neraka yang paling dasar. Maka selamanya Abu Talib ditempatkan di neraka yang paling dangkal, yaitu yang dalamnya setinggi mata kaki. Tapi apa yang terjadi? Dari Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW bersabda, beliau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ahwanu ahli nar adzaban Abu Talib, seringan-ringan, sepaling kecil, sekecil-kecilnya, seringan-ringannya siksa penghuni neraka adalah siksanya Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'laini. Dia ditempatkan di neraka yang paling dasar sedalam mata kaki dan memakai dua na'lah, yaitu memakai sendal, memakai terompah. Apa yang terjadi? Subhanallah. Yabli minhuma dimaghuh. Saking panasnya api neraka itu, meskipun Abu Talib ditempatkan di paling dasar dan tidak sampai kakinya terkena neraka, yang terkena hanya terompahnya, tapi alas kakinya mengenai terompah yang sangat panas itu. Apa yang terjadi? Otaknya menggelegak, kepalanya hancur, pecah, otaknya berkembang-berkembang, berantakan. Ini apa? Siksa neraka yang paling dangkal. Maka ketahuilah saudara sekalian, panasmu apimu di dunia yang paling panas baru 1/70 dari api neraka, dari panasnya api neraka.
Kalau panasnya api di dunia bisa sampai 3 derajat Celcius, yaitu api yang membakar besi, yang membakar batu, lahar yang mencair, itu bisa sampai 3000 derajat Celcius, itu baru 1/70-nya panasnya api neraka. Lalu bagaimana panasnya api neraka? Tadi Abu Thalib ditempatkan di neraka yang paling dasar, yang panasnya hanya semata kaki, itu pun pakai na'la, pakai terompah. Ketika panasnya neraka itu membakar terompahnya, sehingga telapaknya pun terkena, apa yang terjadi? Otaknya Abu Thalib pecah berantakan. Na'udzubillah. Maka digambarkan pula di sini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka nanti yang mendapatkan azab di neraka pada hari kiamat adalah la rajulun tud'u fi ahmasi qadamaihi jamratun, seseorang yang disuruh oleh Allah menggenggam api neraka dengan tangannya, digenggamnya api neraka. Apa yang terjadi kemudian? Yaghli minha dimaghuh, otaknya ketika itu panas mendidih dan menggelegak, baru memegang bara. Lalu bagaimana yang tertimpa? Hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran terkait dengan neraka dan dahsyatnya neraka. Kita buka surat An-Naba, surat 78 dari ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada tempat-tempat mengintai bagi para malaikat yang mengintai. Ya, ini malaikat penjaga neraka memiliki menara khusus, tempat mengintai khusus yang malaikat itu selalu berada di sana menjaga penghuni neraka. Untuk siapa neraka itu? Lipoghina ma'aba. Di ayat ke-22-nya, yaitu untuk menjadi tempat orang-orang yang senantiasa di dunia melampaui batas, orang-orang yang togho, yang senantiasa menyalahi aturan Allah, melampaui batas terhadap Allah, dan juga orang-orang yang senantiasa yang tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, enggan untuk menjalankan perintah Allah. Ma'aba, orang yang durhaka kepada Allah, berpaling dari Allah, yang menolak aturan-aturan Allah. Maka berapa lama mereka tinggal di neraka? Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka itu dalam waktu yang sangat lama, berabad-abad lamanya bisa jadi di neraka. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Dan di dalam neraka, penghuni neraka tidak pernah merasa sejuk, tidak pernah merasa nyaman, tidak pernah merasa dingin, dan tidak ada minuman. Maaf Bapak Ibu, beberapa hari terakhir kadang kalau lagi panas siang hari bagaimana? Subhanallah. Menurut cuaca sekitar 34, pernah sampai 38. Mekah 54, 55. Sudah kayak apa panasnya? Kalau panas kemudian berteduh di bawah pohon, sejuk apa enggak? Ada angin semilir kemudian sejuk apa enggak? Masuk ke ruangan ber-AC, panasnya hilang meskipun di luar panas. Di neraka enggak ada tempat yang sejuk. Dimanapun si penghuni neraka berada, mau di tengah neraka, mau di pinggir neraka, mau dimanapun, dia tidak merasa sejuk, tidak merasa dingin, dan tidak diberikan oleh Allah minuman. Wala syaraba. Tidak ada minuman. Kecuali, dikatakan illa di ayat ke-25-nya. Illa hamiman wa ghasaq. Kecuali hamim wa ghasaq. Minumannya itu adalah minuman yang hamim, yang sangat panas.
yang mendidih, yang bergejolak, atau ghasak, air nanah yang sangat dingin membeku. Jadi dua pilihan, ada air panas yang sangat panas, air dingin yang sangat dingin. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya bunga es? Bunga es itu kan batangan, kalau dipegang erat apa yang terjadi? Melepuh, sama seperti memegang panas. Bedanya dari dingin. Jadi minumannya yang panas sangat panas, yang dingin, pilih yang mana kira-kira ya? Hamiman wa ghasak. Panasnya jangan Anda bayangkan panasnya sepanas air mendidih di dunia, bukan. Panasnya itu setara dengan cairan besi mendidih. Itulah yang disebut hamim. Ghasak, minuman dari darah nanah bercampur busuk yang disebut tinabail kabail, yaitu minuman dari busuknya darah bercampur keringat penghuni neraka yang baunya sangat busuk. Nanti kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Maka dikatakan di sini hamim wa ghasaq. Kenapa akan diberikan itu semua? Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Terkadang orang durhaka di dunia enjoy nikmat, bahkan naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak Ibu lihat di Instagram ada orang-orang bercanda dengan neraka. Ada yang sudah lihat? Ketika saya dikirimi oleh salah seorang jamaah, lalu jamaah bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya orang-orang seperti ini? Saya katakan naudzubillah. Dia berani menantang api neraka. Dia bermain-main, bercanda dengan neraka, Pak. Kan di dalam gambarnya itu apa yang terjadi? Lagi renang, telepon ke temennya, gue baru masuk neraka nih. Alhamdulillah hangat loh cuacanya di sini. Gue udah ketemu teman-teman nih. Yuk aku tunggu kamu di neraka. Saya yakin orang ini nggak pernah ngaji. Kalau toh ngaji, nggak tahu ngaji apaan. Katakanlah dia orang Islam, tapi berani menentang, dia berani bercanda dengan Allah. Neraka diberjadikan main-main. Padahal baru dengar satu hadis saja kita sudah merinding demi Allah kita. Dengar sebuah ayat yang minumannya panas mendidih atau sangat dingin, merinding kita, nggak kuat kita. Itulah orang-orang yang durhaka. Maka mereka biar oleh Allah dibiarkan di dunia, merasakan nikmat dan lezatnya nikmatnya dunia, tapi balasan yang paling setimpal, jazaa'a wifaqa, nanti di yaumil akhir. Tadi dikatakan minumannya apa? Hamiman, air yang sangat panas. Seperti apa panasnya airnya? Kita buka surat 18. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang mau tetap beriman, berimanlah. Beriman dengan sebenar-benarnya iman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang memilih kufur, ingkar, tidak mau beriman sebenarnya iman, silahkan kamu pilih keingkaran kamu. Tapi kalau kamu sudah mengaku iman, tapi kamu tetap berbuat kekufuran, maka zalim. Maka di dunia kedzaliman boleh jadi dibebaskan. Kedzaliman bahkan bisa meraih kenikmatan dunia. Tapi apakah Allah biarkan kedzaliman itu nanti di akhirat? Maka di lanjutan ayatnya Allah berfirman, Inna a'tadna lidzalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyediakan ada neraka untuk orang-orang yang zalim. Di mana orang-orang yang zalim itu ketika di neraka, ahata bihim suradikuha. Panasnya neraka, gejolaknya neraka mengepung mereka, maka tidak ada tempat yang dingin tadi yang sudah digambarkan di surat An-Naba. Panas di mana-mana.
Bahkan saking panasnya kemudian penghuni neraka kehausan. Wa iyastaghitsu, apabila penghuni neraka beristighatsah, meminta pertolongan dengan meminta air kepada Allah, yughatsu bima, Allah akan berikan pertolongan, yughatsu bima, dikasih minuman air. Airnya seperti apa? Kal muhl yashwil wujuh, yaitu air yang sangat panas, yang panasnya seperti cairan besi mendidih. Ibu, bapak tahu berapa derajat besi mendidih paling ringan? Besi-besi yang tingkat kekerasannya paling ringan bisa sekitar 1000 derajat. Kalau besi baja yang kuat bisa sampai 2000 derajat. Kalau lahar panas itu sampai 3000 derajat. Jadi minimal minuman penghuni neraka itu berapa panasnya? 1000 derajat. Air mendidih berapa derajat? 100 derajat. Gak ada apa-apanya, baru 1/10. Maka hendaklah orang-orang yang dolim di dunia latihan minum air mendidih. Kalau nekat pengen masuk neraka, bisa gak kira-kira latihan air mendidih diminum? Subhanallah. Begitu sekali minum satu tegukan, kal muhl, air yang panasnya setara dengan cairan besi itu, yashwil wujuh, akan menghancurkan wajah. Baru sekali teguk wajahnya hancur luluh, tubuhnya ikut hancur terbakar. Bi'sas syarab, itu seburuk-buruk minuman. Wasaat murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah, tempat kembali yang paling jelek. Jadi kalau sampai masuk ke dalam perut, bagaimana minuman tadi? Kan tadi baru diteguk, satu tegukan masuk kena bibir, masuk di mulut, wajah sudah hancur. Kalau air itu sampai masuk ke dalam perut, usus-usus dan isi perutnya terpotong-potong. Di surat 47, surat Muhammad, di bagian ujung daripada ayat. Surat 47, surat Muhammad di bagian akhir. Karena bagian awalnya itu tentang nikmatnya surga. Saya tidak berbicara itu, nanti bab tentang surga baru kita bicarakan. Di akhir daripada ayat dikatakan, kaman huwa khalidu finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah nikmatnya surga itu sama dengan penghuni neraka, di mana penghuni neraka itu kekal di dalam neraka dan diberikan minuman yang apabila minuman itu diminum maka masuk ke perut, apa yang terjadi? Ususnya, isi perutnya terpotong-potong. Allahu Akbar. Kira-kira dari ayat baru beberapa ayat ini, ngeri atau ngeri sekali Bapak Ibu? Maka Nabi senantiasa berlindung dari api neraka berulang-ulang. Apa yang terjadi terhadap Nabi ketika dalam sholatnya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri mati fitahil masihid dajjal. Beliau selalu berlindung dari azab neraka. Berlindung dari azab neraka. Setelah sholat berlindung dari azab neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Berarti memang neraka itu dahsyat dan kita harus takut dengan neraka. Ada sebagian kelompok ahli sufah, orang-orang sufi, yang sekarang menamakan diri orang-orang sufi. Padahal dulu ahli sufah itu tidak demikian, tapi diselewengkan pemahamannya. Orang sufi mengatakan, kita ibadah kepada itu harus ikhlas. Jangan mengharapkan surga, jangan takut neraka, ikhlas. Sebagaimana cinta kita kepada Allah. Kalau ada orang ibadah karena takut neraka, berarti enggak ikhlas. Kalau ada orang ibadah pengen masuk surga, berarti enggak ikhlas. Dah, enggak usah pengen masuk surga, enggak usah pengen takut neraka. Kita harus ibadah dengan ikhlas. Ngawur perkataan itu. Sedangkan Nabi saja beribadah karena ingin masuk. Doa beliau, Allahumma inni as'alukal jannah. Doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika minan nar.
Rasul takut dengan neraka. Rasul berharap masuk surga. Ada khauf dan ada roja. Khauf dari api neraka, roja berharap bisa masuk surga. Kenapa ada orang berani mengatakan ibadah itu nggak usah pengen masuk surga, nggak usah takut dengan neraka. Sudah, itu ciri orang ibadahnya orang yang nggak ikhlas. Kalau orang sufi ibadahnya ikhlas karena Allah, nggak takut masuk neraka, nggak mau masuk surga. Yang penting ikhlas. Lalu kamu mau kemana? Saya kerja di kantor ini, yang penting ikhlas. Mengharapkan gaji enggak. Kalau mengharapkan gaji enggak ikhlas. Takut dipecat? Enggak. Kalau takut dipecat enggak ikhlas. Bagaimana mungkin? Ikhlas itu mencerminkan apa? Ada keinginan di sana. Kalau orang yang ingin masuk surga, ikhlasnya pasti akan dijaga. Orang yang takut dari neraka, ikhlasnya pasti akan dijaga. Maka di sini, karena dahsyatnya api neraka, Rasul pun berlindung kepada Allah dari api neraka, hendaklah kita pun berlindung. Tadi sudah diceritakan minumannya apa? Air yang sangat panas. Selain dari air panas itu apa tadi? Air yang sangat dingin, yang campurannya adalah dari nanah bercampur darah. Surat 14, surat Ibrahim ayat 16 dan ayat 17. Miwaraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberikan minuman dengan air nanah sadid. Yang air nanah itu akan menjadi ghasak atau ghislin. Air nanah bercampur darah yang sangat busuk dan sangat-sangat dingin. Itulah. Dan mereka akan disiksa di neraka. Di samping dengan minuman tadi. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu. Dan diteguk-teguknya air nanah yang sangat dingin tadi. Tetapi hampir-hampir tidak mampu untuk diteguknya. Enggak mampu untuk ditelannya. Saya yakin baru dengar kata nanah udah ngeri enggak, Bu? Udah menjijikan. Gimana itu diminum? Nanah yang bercampur darah berbau busuk, sangat dingin. Diminumnya, diteguknya, yatajarrauhu, diteguk-teguknya minuman itu oleh penghuni neraka. Wala yakadu yuthiruhu, tetapi hampir-hampir tidak mampu untuk ditelan, tapi nggak ada minuman yang lain. Karena pilihannya cuma dua tadi, air yang sangat panas atau ini air yang sangat dingin yang dari nanah tadi. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, sedangkan datang bahaya kematian, siksa yang sangat dahsyat dari segala penjuru. Tetapi dikatakan di sini, wa ma huwa bimayyit, mereka tidak mati. Wa mi waraihi adzabun ghalid, dan di hadapannya telah menunggu azab yang lebih dahsyat. Jadi di neraka azabnya makin berat dan seterusnya, nggak pernah diringankan. Saudaraku seiman, di sini dikatakan wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Datang bahaya kematian dari segala penjuru tapi mereka tidak mati. Kenapa? Kan diazab, disiksa, disayat kulitnya, dicabik, dicambuk dengan cambuk besi yang sekali cambuk dagingnya akan lepas dari tubuh. Dibakar hingga hancur, minuman saja menghancurkan wajah dan memotong usus, hancur luluh, mati. Tapi kenapa tidak mati? Kan tadi dikatakan wa ya'tihil maut min kulli makan. Datang kepada para penghuni neraka siksaan yang mematikan dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit. Tapi mereka tidak mati. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat tidak ada lagi kematian. Kalau sudah di neraka enggak ada kematian. Kalau sudah di surga tidak ada kematian, kekal selamanya. Yang di neraka kekal dalam kesengsaraan, yang di dalam surga kekal dalam kenikmatan. Lalu secara logika, kok bisa sih nggak mati? Logika nggak bisa memikirkan itu. Tapi kalau kita rujuk dengan dalil dari Allah, surat 4 An-Nisa ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Di sini kafaru, di sini bukan orang kafir non muslim, bukan. Maksudnya orang-orang yang ngaku iman tapi mengingkari ayat-ayat kami. Meskipun tidak semua ayat Al-Quran. Kelak resikonya sawfa nuslihim nara. Kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hancur luluh, diazab dengan panasnya api neraka, disiksa dengan dahsyatnya siksa neraka, kulitnya hancur, tubuhnya hancur, hancur luluh, mati. Baddalnahum juludan ghairaha. Allah ciptakan kembali tubuhnya, Allah bungkus lagi dengan kulit yang baru, sempurna lagi orang itu. Dan terus seperti itu, terus menerus. Liyadzuqul adzab. Supaya mereka merasakan azab. Maka disebut azab kekal, azab besar itu apa? Neraka. Sebab apa? Tidak pernah berhenti. Tersiksa, mati, diciptakan lagi oleh Allah. Jadi baru lagi, dibentuk lagi. Seterusnya berulang-ulang. Sampai Allah memberikan syafaat bagi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Apakah Allah itu kejam? Apakah itu Allah itu zalim? Tidak, Allah itu adil. Kenapa mereka disiksa? Kan di dunia dosanya paling cuma hidup selama 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tapi kenapa disiksanya berabad-abad? Terserah Allah. Giliran dikasih dunia sebentar, kamu susahnya sebentar, tapi taat, dapat surganya berabad-abad, nggak protes. Ya kan? Ada orang protes, ya Allah, aku kan ibadahnya cuma sebentar. Kenapa kok nikmatnya di surga sampai berabad-abad? Nggak ada, Bu. Intinya apa? Inilah maha adilnya Allah. Allah sudah memberikan kepada kita. Siapa yang mau beriman, sebentar sesaat di dunia, tapi nikmatnya berabad-abad, selamanya di surga. Siapa yang tidak beriman, yang dolim dan boleh memilih kedoliman, silakan. Tapi resiko tanggung sendiri. Akibat kedoliman, sawfa nuslihim nara. Di mana mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan di neraka tidak ada yang dingin, tidak ada yang sejuk. Semua itu siksaan yang sangat-sangat berat. Maka dari itu, saudariku sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita wajib untuk berlindung pada Allah dari api neraka. Kita pun berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan-keburukan. Kita harus punya rasa khauf, rasa takut. Takut akan azabnya Allah, takut akan siksanya Allah, takut akan nerakanya Allah. Takut, kalau kita merasa takut dengan Allah, pasti kita nggak akan berbuat semena-mena. Kita akan berlaku adil, kita akan berlaku baik, kita akan senantiasa mengikuti aturan Allah. Untuk apa? Agar terhindar dari azab nerakanya Allah. Baik, kita akan ulangi, kita akan mundur kembali. Tadi saya baru uraikan tentang bagaimana makanan-makanan penghuni neraka, bagaimana minumannya secara rinci, mari kita lihat. Apa yang dimaksud ghislin? Kadang-kadang Allah sebut di dalam Al-Quran ghislin, kadang-kadang disebut ghasak. Ghislin atau ghasak itu adalah cairan tadi, cairan nanah bercampur darah. Kalau hamim, cairan yang panas, yang mendidih, yang panasnya bisa setara dengan cairan besi mendidih. Kalau ghasak, kalau ghislin, cairan nanah dan darah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Ibu, orang kalau sakit melepuh, dibiarin lama-lama jadi apa? Keluar apa? Nanah itu kan darah busuk kan? Nah, itu di dalam neraka itu namanya ghislin, ghasak. Yang nanti bisa menjadi makanan sekaligus minuman. Itulah dia yang disebut ghasak atau ghislin. Ghislin, nanah dan darah keluar dari tubuh penghuni neraka. Sementara ghasak, cairan busuk yang sangat dingin tadi yang juga keluar dari tubuhnya manusia, para penghuni neraka.
Ada ahli tafsir mengatakan yang dinamakan ghislin adalah cairan busuk yang keluar dari kemaluan wanita-wanita yang dulu di dunia berzina, pezina. Akan terus menerus keluar dari kemaluan wanita itu cairan yang namanya ghislin, yang nanah, yang sangat dingin, yang baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Itulah cairan-cairan yang akan menjadi minuman ahli neraka. Mari kita lihat, kita uraikan dalam beberapa ayat Al-Quran. Kita buka surat Al-Haqqah, surat 69. Di ayat ke-36. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Darah itu cairan bukan? Nanah itu cairan bukan? Tadi dikatakan darah nanah itu minuman atau makanan? Di sini dikatakan apa? Ta'am, makanan. Kenapa? Maaf. Di saat tidak ada makanan, apa yang kita bisa jadikan untuk menjadi makanan kita? Rasul mengatakan Zam-Zam itu makanan atau minuman? Komplit makanan dan minuman. Karena di sana banyak mineral. Maka di saat tidak ada makanan, minuman pun bisa menjadi makanan. Kenapa? Karena nanti ada makanan yang lain di penghuni neraka yang lebih mengerikan lagi. Di sini dikatakan ghislin adalah makanan berupa darah dan nanah yang berbau busuk yang sangat dingin tadi. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakan di neraka darah dan nanah itu kecuali orang-orang yang di dunia banyak berbuat dosa. Jadi karena berbuat dosa di dunia dan dosanya tidak segera diperbaiki, akhirnya kemana nanti tempatnya? Neraka. Makanannya di sini disebutkan ghislin. Kemudian kita lihat lagi surat Shad. Surat 38. Kita mulai dari ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq." Inilah azab neraka, maka biarkanlah mereka merasakannya. Minuman mereka adalah air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Hamim, air sangat panas. Ghassaq, air sangat dingin. Di sini disebut apa? Minuman. Bapak, Ibu, tidak ada makanan sama sekali. Ada minuman diisi dengan gula. Bisa jadi makanan enggak? Bisa, jadi kekuatan. Dalam keadaan terdesak, enggak ada makanan, minuman bisa berubah jadi makanan. Maka penghuni neraka yang tidak disediakan makanan, minuman akan menjadi makanan. Tetapi terkadang makanan pun bisa menjadi minuman. Yaitu apa tadi? Darah dan nanah tadi. Terkadang dijadikan makanan, terkadang dijadikan minuman. Dan wa akharu min syaklihi azwaj. Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa dengan itu. Artinya apa? Dari makanan, dari minuman sudah azab. Kenapa dikatakan sudah menjadi azab? Sebab minuman sangat panas, dari minuman bikin sengsara. Apa tadi? Sekali teguk ketika minumannya sangat panas. Wajahnya hancur luluh. Lalu ususnya terpotong-potong. Gimana kau minumannya minuman yang sangat dingin. Makanan yang ghassaq tadi. Itu sudah menyengsarakan. Bapak Ibu minum air yang sangat panas, jangan sampai 100 derajat deh, 70 derajat belum melepuh, bikin sengsara atau bikin nikmat? Makan cabai kebanyakan pedes, setelah itu bikin nikmat atau bikin sengsara? Bedanya makan cabai pertama nikmat, setelah murus-murus sengsara. Tapi kalau makanan penghuni neraka, sekali makan langsung sengsara. Dan bukan hanya dari siksaan, dari makanan pun sudah demikian. Kemudian di surat Al-Ghasyiyah, surat 88. Dari ayat 4 Allah mengatakan, tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka. Tusqa min ainin aniyah. Dan diberikan minum dari sumber mata air yang sangat-sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Dan bagi mereka tidak diberi makanan kecuali
makanan dari pohon yang berduri. Namanya pohon apa? Zakkum, syajaratiz zakkum. Nanti kita lihat di beberapa surat, di surat Shad, di surat Az-Zukhruf, ada beberapa nama dari pohon zakkum. Di sini berarti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surga itu, mereka akan masuk ke api neraka yang sangat panas, minumannya dari mata air yang sangat panas, makanannya dari pohon yang berduri. Maka laisa lahum ta'am, tidak ada makanan baginya. Pilihannya apa? Ayo, mau makan darah, nanah, atau makan duri? Silahkan. Gak ada yang enak dua-duanya. Makan darah juga gak nikmat tentu saja. Makan berduri, luka-luka yang ada. Nanti kayak apa nanti setelah duri itu dimakan? Akan ada ceritanya dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Maka apa yang terjadi ketika mereka makan dari makanan ahli neraka? La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan-makanan itu tidak menghilangkan, tidak menggemukkan, enggak jadi daging dan enggak menghilangkan rasa lapar. Orang makan pengen apa? Menghilangkan rasa lapar. Kalau makan dari makanan bergizi jadi apa? Daging. Makanya orang yang makannya nggak terkontrol, daging atau lemak? Lemak. Kalau olahraga jadi daging, jadi otot. Kalau nggak olahraga, jadi lemak. Tapi makanannya penghuni neraka, nggak menggemukkan, nggak jadi lemak, nggak jadi daging. Ya begitulah tubuhnya, terus tidak berkembang, tapi normal terus. Dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Udah kelaparan terus, kehausan terus, disiksa terus, minumannya nggak ada yang nikmat. Jadi istilahnya Pak, nggak ada pilihan lain. Kalau di dunia masih banyak pilihan, meskipun ada sebuah kesengsaraan, meskipun ada sebuah kesulitan. Demi Allah Bapak Ibu, sekarang kita boleh bersyukur nggak tentang adanya serangan-serangan kepada orang Yahudi? Boleh. Tapi kita membela nggak saudara kita yang satu dunia itu dengan saudara Iran? Allahu a'lam, kita tidak tahu akidah mereka. Tapi yang jelas sebagian dari mereka adalah Syiah. Intinya kita bersyukur pada Allah, Allah bisa memberikan jalan dari manapun. Orang-orang Yahudi dengan enak mengatakan, orang-orang Iran, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu harus bertanggung jawab tuh Presiden Iran telah ngebom rumah sakit, telah mengebom masyarakat sipil. Lah dia nggak sadar berapa rumah sakit yang dibom. Enak bener ngomong. Mereka baru merasakan seperti itu udah kalang kabutnya kayak apa? Nangisnya teriak-teriak. Pernahkah mereka menyaksikan orang Gaza? Itu baru nggak seberapa Bu, kecil. Belum sampai neraka. Makanya mereka ketakutan mati karena sadar mati nggak membawa apa-apa. Semoga dengan kejadian itu akan ada orang-orang yang dapat hidayah. Insya Allah. Sementara orang Gaza mati pun insya Allah tahu itu syahid. Maka mereka tetap semangat berjuang. Karena berjuang di jalan Allah. Sementara mereka tidak pernah takut akan akhirat, takutnya hanya dunia. Na'udzubillah. Kembali di dalam ayat-ayat tadi, bahwasanya makanan api penghuni neraka tidak ada yang nikmat. Kita lihat beberapa ayat berikutnya di surat Al-Muzammil, surat 73. Kita lihat dari ayat 12. Inna ladaina ankalau wa jahima. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang sangat berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat kerongkongan dan azab yang sangat pedih. Kenapa? Makanan yang ghosak tadi menyumbat kerongkongan, gak bisa masuk. Wong nanah berusuk, dingin sangat dingin, atau pohon berduri, gimana mau masuk coba? Secara logika, bisa nggak duri dikunyah masuk? Ya nyangkut semua. Maka tidak bisa masuk, yang ada malah menyumbat kerongkongan. Kemudian kita lihat lagi, surat Ad-Dukhan, bercerita tentang pohon tadi yang dinamakan pohon Zakkum. Dari ayat 43, di surat 44. Inna syajarataz
zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, makanan dari orang-orang yang banyak berbuat dosa. Yaitu makanan penghuni neraka dari pohon yang berduri namanya pohon zakum. Ibu ada yang pernah lihat? Bapak ada yang pernah lihat pohon zakum? Allah pernah hidupkan pohon zakum itu di kota Taif. Sampai sekarang masih ada pohon-pohon zakum di kota Taif. Kapan Allah hidupkan itu? Di saat Nabi SAW minta perlindungan kepada orang-orang Taif. Dari saudaranya, ibundanya beliau, Aminah. Paman-paman beliau sama sekali menolak. Bahkan Rasul diusir, dihina, dicela, dilempari dengan kotoran, dengan batu. Saat itu beliau hanya berdoa dengan Zaid bin Harith. Maka saat itu yang rencananya mau hijrah ke Taif, orang Taif tidak menerima. Rasul pulang kembali. Rasul hanya mendoakan, ya Allah, aku berdoa semoga akan terlahir dari keturunan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang meninggalkan kemusyrikan. Akhirnya doanya dikabulkan setelah beberapa tahun. Maka di Taif ada pohon-pohon yang berduri. Durinya tuh jadi batang-batang daun-daun, daun-daunnya kecil-kecil, durinya banyak sekali. Dan kalau sudah besar, durinya ada yang panjangnya 20 cm, di ujungnya segede jempol ini, paling depannya runcing sangat tajam. Dan batangnya sangat keras, beda dengan duri-duri di tempat kita. Itulah pohon zakum, makanan bagi orang yang berdosa. Kal muhliyali fil butun. Di saat dimakan sampai di perut, seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut. Jadi setelah dikunyah oleh penghuni neraka, dan itu pilihan makanannya di lain selain darah dan nanah, begitu masuk ke perut, tadi sempat nyumbat di mana? Kerongkongan. Begitu masuk ke perut, berubah menjadi panas. Yang panasnya seperti cairan tembaga. Jadi kira-kira bikin nikmat atau bikin sengsara? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah mereka. Dan kaghalli di sini kan kaghallil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Air yang sangat panas tadi, air yang seperti cairan besi mendidih. Sama cairan tembaga tentu, tapi tembaga lebih ringan daripada besi. Tapi inilah pohon-pohon yang dimakan oleh penghuni-penghuni neraka. Juga di surat As-Saffat, surat 37, ayat ke-62. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah makanan penghuni surga yang Allah hidangkan kepada penghuni surga yang tentu nikmat-nikmat, apakah yang lebih baik pohon zakum? Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya sedang menyindir orang-orang zalim yang ingin masuk ke dalam neraka. Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Sungguh kami telah menjadikan pohon-pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Di mana tumbuhnya pohon zakum? Kalau sekarang ya di darat-daratan. Di neraka di mana kok bisa ada pohon zakum? Lihat ayat berikutnya. Ayat 64-nya. Innaha syajaratun tahruju fi aslil jahim. Sungguh pohon zakum itu keluar dari dasar neraka jahim. Ayat 65-nya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Dan kelak mereka pasti akan memakan itu semuanya. Mayangnya seperti kepala setan. Lalu di ayat 66-nya, fa innahum la'akiluna minha famali'una min hal butun. Maka mereka benar-benar memakan sependengarnya dari pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya, yaitu buah zakum. Yang tadi ketika telah dimakan di dalam perut, na'udzubillah, mereka akan merasa kepanasan di dalam perutnya. Maka tadi memotong-motong usus, dan tentu tidak akan ada yang nyaman. Dan sungguh pohon zakum itu kata Allah, summa inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sungguh setelah makan dari buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat-sangat panas, air yang mendidih. Inilah pohon zakum. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan dalil ini kira-kira Bapak Ibu, dahsyat atau dahsyat sekali neraka? Ngeri atau ngeri sekali neraka?
Maka Nabi SAW pernah suatu ketika mengatakan tidak ada kematian karena memang tidak ada lagi kematian. Ketika para penghuni neraka telah masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Abdullah, semoga Allah meridhoinya, berkata, dia mendengar dari Nabi SAW, yudkhilullahu ahlal jannah al-jannah wa yudkhilul ahlan nari an-nar. Dimasukkanlah oleh Allah penghuni surga ke dalam surga dan dimasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Summa yaqumu muadzinun bainahum fayaqul. Kemudian diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menyeru kepada mereka, yaitu di surga ada penyerunya, di neraka ada penyerunya. Lalu menyeru, ya ahlal jannah la mauta wa ya ahlan nar la mauta. Hai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Hai kalian penghuni neraka, sengsara terus pula, tidak ada lagi kematian. Kullun khalidun fi ma huwa fi. Maka kamu semua kekal di dalamnya. Yang di dalam surga kekal di dalam surga, yang di dalam neraka pun kekal di dalam neraka. Berarti tidak ada lagi kematian. Lalu bagaimana digambarkan supaya orang-orang di dunia sadar dahsyatnya neraka, supaya sadar nikmatnya surga? Anas bin Malik pernah bercerita ketika dia mendengar, qala Anas, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang yang berdosa dari penghuni neraka, dari penghuni dunia yang hidupnya paling nikmat. Jadi ada orang berdosa dari penduduk dunia, hidupnya paling nikmat, gak pernah susah sepanjang hidup. Kemudian apa saat itu? Fayus bahu finar subghatan. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Dicelupkan ke neraka sekali, lalu diangkat. Summa yuqal, kemudian dikatakan, yabna Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu? Hai anak Adam, setelah kamu mendapatkan siksa neraka nih, sekali celup, diangkat lagi. Pernahkah kamu mendapat kebaikan di dunia sedikit saja? Pernahkah kamu merasa nikmat di dunia sedikit saja? Apa jawabannya? Fayaqul, la wallah ya Rabbi. Tidak, demi Allah Rabbku. Aku tidak pernah merasa nikmat di dunia. Aku tidak pernah mendapat kebaikan di dunia. Apa maksudnya kira-kira? Nikmat dunia yang dirasakan puluhan tahun, kebaikan dunia yang dinikmati puluhan tahun, dengan dicelup ke neraka sekali celup, lupa. Seakan-akan apa? Enggak pernah nikmat. Ini orang paling nikmat di dunia. Lah banyak orang di dunia sengsara, ngawur. Ya enggak? Udah di dunia enggak dapat apa-apa. Ya itulah urusan mereka. Maka penghuni neraka yang paling ringan saja seperti itu, gimana yang berat? Maka ketika sekali tes kes, nih masuk neraka, diangkat dari neraka, ditanya tentang dunia, kamu di dunia kan nikmat banget. Enggak pernah nikmat. Kamu kan di dunia selalu dapat kebaikan. Enggak pernah kebaikan. Berbeda dengan penghuni surga. Wa yutabi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusubghatu subghatan fil jannah fayuqalu lah. Didatangkan penghuni surga yang di dunia paling sengsara, enggak pernah nikmat, sengsara terus, enggak pernah punya duit, boro-boro duit banyak, untuk makan aja susah, sering sakit, menderita, sengsara sepanjang hidup. Tapi taat, sabar, akhirnya apa? Akan menjadi penghuni. Didatangkanlah orang yang paling sengsara dari penghuni surga tersebut ketika di dunia. Begitu dimasukkan dengan sekali celupan ke dalam surga, kemudian ditanya, yabna Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu? Hai anak Adam, pernahkah kamu merasa susah di dunia? Pernahkah kamu merasa sengsara dan menderita di dunia? Apa kata Adam tersebut? Faqyaqul, la wallah ya Rabbi ma marrabi bu'sun qattu wala ya Rabbi la ra'aitu syiddatan qattu. Demi Allah wahai Rabbku, aku di dunia enggak pernah susah, aku di dunia enggak pernah merasa sengsara. Jadi susah sepanjang hidup, hilang sekejap masuk ke dalam
Kalau gitu kayak apa nikmatnya surga? Luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Baik, singkatnya, setelah penghuni masuk neraka, penghuni neraka masuk neraka, bisa nggak penghuni neraka keluar dari neraka? Bisa nggak? Kepengin apa enggak? Tapi bisa apa enggak? Selama Allah belum kasih syafaat, ya enggak bisa. Kenapa? Karena penjaga-penjaga surga tadi siapa? Di surat 78 ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam itu ada malaikat-malaikat mengintai. Tempat-tempat di mana malaikat mengintai. Enggak mungkin diizinkan oleh malaikat. Lihat di surat As-Sajdah, surat 32. Di ayat ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, yang durhaka kepada Allah, maka tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, uidu fiha, dikembalikan lagi. Jadi ngumpet-ngumpet, mau lari, ketahuan malaikat, diambil, jeblosin lagi. Diam-diam mau lolos, jeblosin lagi. Uidu fiha wa qila lahu, maka dikatakan oleh malaikat kepada mereka, dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab neraka yang dulu di dunia kamu durhaka. Kamu dustakan neraka, sekarang rasakan. Jadi tiap mau lolos, tidak bisa. Tiap mau lolos, tidak bisa. Dan terus menerus. Kemudian di surat Al-Hajj, surat 22. Ayat ke-19 dan ayat yang sampai ayat ke-21. Hadzani khasman ihtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan yang di dunia senantiasa berselisih. Berselisih tentang Rabb mereka. Mendebat tentang Rabb mereka. Falladzina kafaru, maka bagi orang-orang yang ingkar, yaitu yang mengingkari Allah, maka apa yang terjadi? Qutbi'at lahum siyabum minnar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Allah akan berikan kepadanya pakaian-pakaian dari api neraka, dan kepada mereka akan disiramkan air yang mendidih di kepala. Jadi begitu masuk neraka, penghuni neraka dikasih apa, Pak? Pakaian biar nggak telanjang. Tapi pakaiannya apa? Terbuat dari api neraka. Keren bener ya, Pak? Ada nggak desainer yang membuat pakaian dari api? Ada nggak? Kalau yang membuat pakaian dari air, ada. Air dicampur cat lalu digambarkan ke tubuhnya. Ngawur aja orang-orang zaman sekarang. Hanya untuk selera hawa nafsu. Tapi nanti orang-orang durhaka itu Allah buatkan desain khusus pakaian yang belum pernah ada desainnya di dunia. Hanya Allah yang mendesain. Pakaian terbuat dari api neraka. Lalu dituang ke atas kepalanya satu kali tuangan. Set. Air panas mendidih. Apa yang terjadi setelah itu? Lihat ayat ke-20-nya. Yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. Air yang panas mendidih tadi, jangan dilihat mendidihnya dunia ya Bu ya. Air panasnya neraka, sekali tuang di kepala, hancur semua yang ada dalam perut dan kulit mereka. Jadi kayak apa panasnya? Kalau praktek dituang satu gelas ke kepala, hancur apa enggak? Enggak, melepuh. Melepuh, enggak hancur Pak. Enggak akan hancur, melepuh dulu. Baru lama-lama busuk hancur. Ini sekali tuang langsung. Bukan cuma tubuhnya yang hancur. Isi perutnya ikut hancur, kulitnya ikut hancur. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kemudian kita lihat lagi surat berikutnya. Ya ini surat Al-Muddathir. Surat 74. Kenapa para penghuni neraka nggak bisa keluar dari neraka? Karena tadi dijaga oleh salah satu neraka namanya neraka Sakor. Dari ayat ke-26 dikatakan, Sa'uslihi Sakor, maka sungguh kami pasti akan masukkan manusia ke dalam neraka Sakor. Wa ma adraka ma Sakor, tahukah kamu apa itu neraka Sakor? La tubqi wa la tadhar. Neraka Sakor tidak meninggalkan dan tidak membiarkan penghuninya, kecuali selalu disiksa. Lawahatul lil bashar, yang siksanya itu bisa jadi
menghanguskan dan mengelupaskan kulit manusia. Lalu dijaga oleh berapa malaikat? Ayat 30-nya. 'Alaiha tis'ata asyar. Di sana dijaga oleh para malaikat yang jumlahnya kira-kira kalau 19 malaikat mau nyogok per malaikat berapa? 1 triliun dolar. Bawa. Satu dunia dan seisinya malaikat gak bergeming. Gak bisa ditebus dengan apapun. Hanya bisa ditebus dengan iman dan takwa. Maka selama masih punya iman dan takwa, meskipun kecil, jika Allah menghendaki dikeluarkan dari neraka. Jika tidak, tidak. Singkatnya dari semua kisah, yang dahsyat, yang berat, yang ini mau keluar nggak bisa. Akhirnya satu permohonan terakhir penghuni neraka kepada penjaga neraka. Apa kira-kira yang diminta? Kan keluar nggak bisa. Terus disiksakan, mau lari dicomot lagi, dijeblosin lagi kan? Akhirnya cuma minta satu. Mudah-mudahan dikabulkan. Dikabulkan enggak? Apa permintaannya? Surat Ghafir, surat 40. Lihat ayat 49. Dan ayat 50. Wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam. Maka berkatalah penghuni-penghuni neraka kepada penjaga-penjaga surga, penjaga neraka. Apa kata penjaga neraka ketika diminta oleh penghuni neraka? Ya penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Wahai penghuni, wahai penjaga neraka, tolong berdoa kepada Rabbmu. Mintakan kepada Allah supaya Allah meringankan, bukan mengeluarkan, bukan. Meringankan azab di neraka ini sehari aja. Jadi bukan pengen istirahat, pengen diringankan. Habis berat terus, ringan sehari aja diringankan. Minta sehari loh. Istirahat sejenak, bukan, diringankan. Kalau istirahat berarti apa? Diistirahatkan dari azab. Kalau diringankan, tetap diazab tapi tolonglah kurangi. Panasnya tolong kecilin dikit itu kompornya. Tolong itu tenaganya kalau gebuk kurangin dikit lah. Kira-kira begitu. Tolong kasih nanah busuknya jangan yang busuk banget lah, setengah busuk lah. Kira-kira kan seperti itu. Kira-kira malaikat bisa disogok enggak? Bisa dipuji-puji enggak? Ya Allah, apa kata malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dulu di dunia? Membawa kebenaran, telah dakwah, telah menyampaikan dengan membawa kebenaran. Belum datang kepada kamu? Qalu bala. Mereka menjawab, bala, benar. Qalu fad'u. Maka mereka, kamu berdoa sendiri sajalah sana. Berdoalah kamu kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doamu enggak akan ada gunanya, malah menambah kesesatan. Sia-sia. Jadi mau doa sama Allah malu. Akhirnya doanya sama siapa? Malaikat penjaga. Apa doanya tadi? Tolong dong minta sama Allah. Kamu kan malaikat, dekat dengan Allah. Ringankan sehari aja. Enggak ringan juga. Akhirnya disuruh doa kepada, kira-kira ada enggak mereka mau berdoa dengan Allah ketika di neraka? Terakhir kita tutup dengan surat 23. Surat 23 dari ayat 105. Ketika penghuni neraka sudah di neraka nih, ditanya oleh Allah. Alam ya'tikum. Afan, apa? Saya agak hilang. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu di dunia telah datang ayat-ayat kami dan sudah dibacakan kepada kamu, kamu mendustakan? Orang yang dusta kepada ayat Allah di dunia, durhaka kepada Allah, ngaku enggak? Enggak ngaku. Giliran di akhirat sudah di neraka? Apa jawabannya 106-nya? Qalu bala walakin haqqat. Apa? Oh subhanallah. Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ngaku dolim apa enggak?
Jadi orang dolim ngaku dolim itu kapan? Rata-rata kalau sudah di neraka. Coba orang dolim di dunia suruh ngaku. Siapa yang dolim pengennya lolos dari kedoliman kok. Mengakunya benar kok. Tapi ketika di neraka, Rabbana, ya Allah ya kami ghalabat alaina syikwatuna. Hawa nafsu kamilah yang telah menguasai kami di dunia. Wa kunna qauman dhalin. Kami termasuk memang orang dolim. Benar kami dolim, makanya di neraka. Makanya satu permintaan merayu Allah. Ayat ke-107-nya. Rabbana akhrijna wa in udna fa inna zalimun. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Tolong beri kesempatan kami ke dunia sekali lagi. Kami pengen berbuat kebaikan. Fa in udna, kalau kami sudah dikembalikan ke dunia, kami kembali kepada kesesatan, fa inna zalimun. Kalau gitu memang kami dolim. Ngerayu Allah supaya dikembalikan ke dunia, supaya nanti bisa beramal. Kalau saya dolim lagi, memang saya dolim. Swear saya nggak akan dolim lagi. Dikasih apa enggak? Allah cuma jawab apa 108-nya? Qala sa'u fiha wala tukallimun. Allah cuma menjawab, stop, diem kamu, gak usah ngomong-ngomong. Tiap kamu PW aja deh di neraka. Silahkan nikmati neraka, gak usah bicara. Stop pembicaraan. Dah, gak ada lagi apa-apa. Neraka selama-lamanya. Sampai Allah menghendaki syafaat. Na'udzubillah. Dari ayat yang kita bahas, kira-kira Bapak Ibu ngeri atau ngeri banget? Yuk kita senantiasa berdoa berlindung agar tidak masuk neraka. Semoga Allah jauhkan kita dari api neraka. Jangan lupa sebagaimana Rasul dalam sholat kita, di sujud terakhir kita, di sebelum salam kita, setelah sholat kita, yuk mohon agar kita terhindar dari api neraka. Kami berlindung semua dari api neraka dan kami mohon agar kami dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang dahsyatnya siksa neraka. Insyaallah berikutnya kita akan sambung dengan surga. Siap-siap kita cerita yang indah-indah Ibu. Hari ini yang ngeri-ngeri bikin gemeter ya Bu ya. Insyaallah yang berikutnya yang nikmat-nikmat. Tapi jangan kebablasan, mentang-mentang nikmat lalu nggak usaha, jangan. Wallahu a'lam. Masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Kami beri kesempatan yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada kematian itu kan ketemu surga dan neraka. Ya ketika dalam tahiyat itu kenapa berlindung kepada neraka daripada siksa kubur dulu Pak? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul berdoa dalam sholatnya sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pertanyaan Bapak, kok neraka dulu sih? Kan kita akan ke kubur dulu ya. Bahkan yang paling pertama apa? Fitnah dajjal dulu dalam kehidupan. Lalu nanti fitnah kematian, baru fitnah kubur, paling tuntas fitnah api. Kenapa? Dibikin alur mundur Pak. Mana siksa yang paling dahsyat? Neraka. Tapi Anda sebelum mengalami neraka akan mengalami apa dulu? Kubur. Sebelum mengalami kubur mengalami apa dulu? Fitnah kehidupan dan kematian. Sebelum adanya kematianmu di dalam kehidupan, fitnah apa yang paling dahsyat lagi? Maka di situ Rasul berdoa alur mundur dari yang paling keras neraka sampai dunia. Maka doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Apa artinya? Jika kamu ingin terhindar dari azab neraka, harus terhindar dari adab kubur. Jika Anda ingin terhindar dari adab kubur, harus jangan sampai terkena fitnah saat kematian. Jika Anda saat kematian gak terkena fitnah, jangan terkena fitnah dalam hidup. Dan jika kamu ingin tidak terkena fitnah dalam hidup, jangan sampai terkena fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal itu kedurhakaan Pak, sifatnya di sini Pak.
Maka di sini Rasul mendoa alur mundur dari neraka, kubur, kehidupan, kematian, kehidupan, dan Dajjal. Maka kalau Rasul seperti itu doanya, ikuti. Tapi dalam hadis yang lain Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar. Jadi ikutilah contoh Rasul, karena Rasul sudah contoh seperti itu, ikuti. Yang baik pasti dari Nabi SAW. Tapi kalau ditanya maknanya, seperti itu Pak. Kita pengen terhindar dari neraka, yuk hindarkan diri dari azab kubur. Terhindar dari azab kubur, hindarkan diri dari fitnah kematian. Hindar dari fitnah kematian, yuk hindarkan dari segala fitnah kehidupan. Maka siapa yang ingin terfitnah dari fitnah kehidupan, tinggalkan segala fitnah Dajjal. Mari kita lawan dengan kekuatan iman dan takwa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu silahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Mencuri di dunia dipotong tangannya. Kalau seseorang berzina dirajam. Sekarang kalau hukum dunianya tidak dijalankan, apakah kemungkinan dia dapat ampunan di akhirat nanti? Baik. Terima kasih. Allah sudah perintahkan, hukum Allah itu harus tegak. Makanya di surat An-Nur, surat 24 ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayinat. La'allakum tadhakkarun. Inilah satu surat dari Allah. Isi-isinya hukum-hukum Allah, aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah. Anzalnaha wa faradnaha, kami telah turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukumnya. Maka tentang hukum-hukum itu pasti anzalna ayatim bayinat. Ayat-ayatnya jelas. Surat 5 ayat 38, kalau mencuri potong. Jelas. Surat An-Nur ayat yang kedua, kalau berzina rajam. Atau di situ dikatakan cambuk 100 kali. Yang sudah menikah rajam sampai mati. Jelas. Jadi ada ayat yang jelas. Lalu bagaimana di negara kita nggak berlaku hukum Islam? Apakah kemungkinan orang itu tetap dapat ampunan? Ya, jika dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Sebab dia tidak dihukum itu bukan salahnya dia, tapi salah yang membuat hukum. Maka yang membuat hukum itu kelak tanggung jawab di hadapan Allah. Selama pelaku itu telah bertobat, insya Allah dari segala dosa apapun, Allah berjanji di surat 39 ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Surat 39 ayat 53. Wallahu alam. Tadi di belakang ibu tadi yang mau, silakan. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Pak, di depan dulu. Masih agak lama, sudah sampai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan adalah jika ada keluarga kita yang sedang sakit. Afwan Ibu agak keras sedikit. Jika ada keluarga kita yang sedang sakit di rumah sakit Pak Ustadz, tapi beliau masih kondisinya sadar gitu kan Pak Ustadz, dan kan tetap masih menjalankan sholat gitu Pak Ustadz ya. Jika kita mengingatkan saudara kita untuk tetap maksudnya tetap menjalankan sholat itu Pak Ustadz. Terus saudara kita ada, misalkan kita mengingatkan, tolong ibunya diingatkan untuk sholat gitu kan Pak Ustadz. Terus kayaknya beliaunya tersinggung. Apakah kita yang mengingatkan seperti itu berdosa Pak Ustadz? Terima kasih. Mengingatkan itu kan perintah. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Fadzakir fa inna fa anti dzikra. Ingatkan, berikan peringatan. Kau berikan, bertugasnya memberi peringatan. Kalau orang sudah dikasih peringatan, kewajiban kita gugur. Yang diberi peringatan kok marah, ngeyel. Enggak, bukan urusan kita. Tandanya memang orang yang kurang beriman. Maka di surat 51 Az-Zariyat ayat 55 Allah perintah kita, fadzakir.
Jadilah kamu pemberi peringatan, terus ngasih peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang beriman. Dikasih peringatan kok nggak nurut, bukan salah kita. Sudah serahkan sama Allah, saya sudah mengingatkan. Silakan Pak. Ya. Tadi ada Ustaz menyinggung sedikit saja mengenai bacaan salat Nabi itu, mengenai apa tadi itu. Bacaan sholat tentang apa ya Pak? Tentang Doa. doa neraka apa? Ya. Tapi kita dalam sholat diajarkan begitu. Baca itu ayat itu, seingat saya begitu. Apakah ini setelah salat kita doa atau bagaimana sebetulnya? Di dalam sholat ada hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sahih. Setelah salat ada doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil wa ardhalil umur wa a'udzubika min adzabil qabr. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minan nar wa a'udzubika min adzabil qabr. Doa ini sahih. Kalau ada contoh dari Nabi kita jalankan Pak. Dan hadisnya sahih insyaallah. Enggak, iya maksud saya dalam salat, setahu saya mungkin enggak bacaan salat itu. Yang namanya sholat ya harus ngikutin bacaan sholat Pak. Doa itu tadi termasuk bacaan sholat yang dicontohkan Nabi. Sebelum salam. Bukan, Bapak mengatakan dalam sholat harus bacaan sholat. Itu tadi bacaan sholat. Saya kurang jelas pertanyaan Bapak. Coba diulang Pak. Kenapa? Iya, doa yang dibacakan tadi itu sependek yang saya tahu nanti diajarkan. Begitu juga buku-buku itu saya lihat tidak dibaca dalam salat gitu. Dalam salat, dalam waktu salat. Saya kurang jelas pertanyaan Bapak, terus terang. Coba ada yang bisa, gimana Pak? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fis shalah. Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dalam sholatnya. Kalau berdoa dalam sholatnya berarti dalam sholat. Ada pula yang tadi yang satu lagi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yad'u dubura kulli shalah, berdoa di belakang tiap salat. Nah, dubura ada yang berpendapat, dubura itu di belakang setelah selesai salam. Ada pula yang berpendapat dubura itu sebelum selesainya salam. Jadi sebelum salam sudah berdoa. Tentang perbedaan ini jangan diperselisihkan. Yang penting mau duburo sebelum salam boleh, duburo setelah salam boleh, nggak ada masalah Pak, ini nggak perlu diperselisihkan. Tapi doa itu hadisnya sahih. Pertanyaan Bapak, setahu saya sholat itu harus doa-doa yang dicontohkan. Doa tadi dicontohkan oleh Nabi Pak. Ya, tidak diajarkan setahu saya. Baik, setahu Bapak, barangkali Bapak selama ini belum ketemu hadisnya. Yang saya sampaikan sahih insya Allah. Jika Bapak nanti bisa membuka kitab Bulughul Maram, dibuka di kitab Bulughul Maram di nomor hadis 338 Pak. Sahih. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ketika beliau di dalam sholat, beliau berdoa dengan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Baik, silahkan tadi yang di belakang. Silahkan. Waktu apa dibaca itu doa itu? Pak, sebelum salam, setelah tasyahud. Silahkan. Tolong dikirimkan ke belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selama ini Afan, saya, Ibu tolong tenang, belum selesai kajian kita. Jadi selama ini saya takut akan siksaan neraka, tapi selain daripada itu juga saya selama membayangkan keabadian di akhirat maupun di neraka atau di surga, itu juga saya takut dan gelisah gitu. Kira-kira gimana ya Ustadz biar saya nggak takut dan gelisah akan keabadian itu? Kita harus takut. Dan kita juga harus ada roja.
Roja itu termasuk kegelisahan, jangan-jangan diterima nggak ya ibadah saya. Maka di dalam ibadah itu ada khauf, ada roja, ada toma. Itu harus bercampur jadi satu. Nggak bisa cuman takut saja, nggak bisa. Gelisah saja nggak bisa. Nggak ada harapan, nggak bisa. Bercampur menjadi satu. Bagaimana caranya agar saya tidak terlalu takut, agar tidak terlalu gelisah? Kita belajar ilmu agama, kita beramal dengan ilmu agama, dan jangan lupa doa. Doa minta ketenangan dan minta keselamatan. Salah satu doa yang Rasul nggak pernah tinggalkan dan banyak beliau baca, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah petunjuk, dan hamba mohon kepadamu ya Allah ketakwaan, dan hamba mohon kepadamu afaf, keselamatan, terjaga dari segala bentuk rasa takut milik, tapi harus takut kepada Allah. Jangan takut dengan dunia. Berharap hanya kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk. Adapun berharap kepada makhluk yang memang mampu, tapi semuanya sandarkan kepada Allah. Sehingga ada rasa tawakal di sana, ada rasa takut di sana, ada rasa yakin di sana. Semuanya digabungkan. Itu semua Pak dengan dalil Al-Quran, Al-Hadis. Maka belajar ilmu agama, kita berdoa, dan kita sering-sering tingkatkan amal ibadah. Wallahu a'lam. Terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana memaknai neraka sebagai jalan kita kepada ketaatan, bukan sebagai hal yang menakutkan? Kita harus takut dulu. Bagaimana nggak menakutkan? Menakutkan sekali neraka. Makanya Allah telah ancam supaya kita punya rasa takut. Maka di dalam kita mohon kepada Allah pun ada khaufan wa toma'a, ada rasa takut dan ada rasa toma, berharap yakin Allah akan memberikan. Maka bagaimana membagi neraka? Rasa takut timbul dulu, maka setelah itu baru kita ingin supaya terhindar dari neraka. Di sini dikatakan bukan sebagai hal yang menakutkan. Kita harus takut. Ketaatan kita itu karena rasa takut. Makanya kita takut, dan takut yang paling baik itu takut kepada. Maka orang yang takutnya kepada Allah pasti taatnya benar, pasti meraih keberuntungan. Sebagaimana janji Allah di surat 24 ayat 52. Wa may yuti'illah war rasul wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dan hanya takut kepada Allah, harus takut dengan azabnya, takut dengan nerakanya, tapi dibarengi dengan ketakwaan. Maka insya Allah mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat keberuntungan. Jadi betul, kalau pertanyaan, jangan takut hanya sekedar takut terhadap neraka, tapi takut yang betul-betul takut dengan ilmu, maka ada berbeda. Contoh, dulu kita sekolah, kita takut nggak lulus nggak? Apa cukup? Gue mah takut nggak lulus deh. Takut nggak lulus. Takut nggak lulus deh. Apa itu? Saya takut nggak lulus. Bukti bahwa saya takut nggak lulus dengan cara apa? Giat. Saya takut neraka. Saya takut nggak dapatnya surga. Saya takut azabnya Allah. Buktinya apa? Sekarang belajar ilmu agama, yakini, amalkan, dan terus kita di samping berdoa juga berusaha. Insya Allah, semoga rasa takut itu adalah takut yang dibarengi dengan ilmu. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan pagi ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.